Halo guys, di video ini kita belajar cara memunculkan garis bantu di Canva. Yes, teman-teman, kalian bisa buat garis bantu untuk mempermudah pekerjaan kalian tentunya. Seperti biasa, kalian create new document, teman-teman. Di contoh ini, kita mau membuat seperti ini, guys. Jadi ini garis guideline namanya, berwarna ungu, saya udah buat. Sementara yang ini namanya itu adalah margin, yang ini adalah namanya print blade, area di mana kita bisa aman ngeprint gitu, teman-teman. Dan ini adalah sebuah file atau sebuah kanvas dengan ukuran Facebook post. Nah, kalian bisa lihat di sini ukurannya. Ini dia ukurannya. Kemudian begitu juga kalau kita menggunakan page lain dengan ukuran di sini adalah Instagram postcard, yaitu 1080 kali 1350, teman-teman. Saya sudah buat ini semuanya, baik print blade area, kemudian juga margin, dan kemudian ada guideline yang di center-center atau di pusat-pusat ya, teman-teman. Ini secara vertikal di pusat, ini juga secara horizontal di pusat. Nah, apa fungsinya? Tentu kalian tahu, teman-teman, ini untuk membantu kita mendesain, melayout di mana area-area aman saat kita membuat sebuah desain, teman-teman. Oke, caranya adalah shortcutnya Shift R. Nah, begini. Jadi yang muncul di sini itu adalah ruler, baik secara vertikal, ini horizontal. Itu namanya ruler. Nah, shortcutnya itu Shift R. Menunya itu ada di sini, file, kemudian ini ada show ruler and guideline. Jadi di Canva, teman-teman, ruler dan guideline itu dimunculkan berbarengan. Saat kita sembunyikan seperti ini, maka hilanglah dia, dan yang tersisa di sini karena masih tercentang margin sama print blade area, maka dia akan ada garis warna abu-abu di sana, teman-teman. Untuk margin, kalau kita checklist di sini muncul, kalau kita unchecklist maka hilang. Jadi kita bisa tahu bahwa margin adalah daerah desain aman kita di daerah tengah ini, teman-teman. Nah, begitu cara membuatnya, teman-teman, garis bantu di Canva. Kemudian juga untuk yang ini print blade ya, kalian bisa lihat di sini masih ada. Kalau ini saya unchecklist, kemudian dia hilang. Dalam kondisi hilang semua seperti ini alias polos, kita bisa memunculkan guideline kita dengan cara Shift R. Nah, dia muncul seperti ini, teman-teman. Jadi yang muncul ini adalah hanya guideline yang saya buat, termasuk penggaris yang ada di atas ini dan di samping kiri ini, teman-teman. Nah, cara buatnya gimana, guys? Gampang banget. Kalian tinggal tentukan page yang kalian mau desain seperti apa. Kalian bisa create new, terserah. Jadi semua ukuran page yang mau kalian gunakan di sini itu mempunyai yang namanya margin dan bisa kita buat guideline. Contoh, kali ini saya mau membuat misalnya, ini kalian bisa lihat ya, kalau Instagram story dia ukurannya segini, kalau YouTube video chapter itu ukurannya segini, Facebook post ukuran segini, jadi beda-beda. Contoh sekarang kita buat A4, ini contoh ya. Jadi sebetulnya semua page memang ada area marginnya sama print blade-nya. Jadi kita bisa lihat di sini, ini dia marginnya, kemudian ini print blade-nya. Sekarang kita tinggal memunculkan rulernya, caranya munculkan show ruler. Kemudian di sini kita bisa lihat penggaris. Ini seperti pada software umumnya, Adobe Illustrator, Photoshop, Corel Draw, atau software-software lainnya, teman-teman. Jadi dekatkan aja mouse-nya ke kiri untuk menarik guideline secara vertikal. Kemudian kalian letakkan ke daerah di mana kalian mau. Nah, di sini misalnya ini daerah print blade. Kemudian tarik lagi dari sini ke kanan. Untuk di sini misalnya, begitu terus kalian tarik ya, diklik di sini terus ditarik. Nah, misalnya begitu. Kemudian begitu juga yang horizontal. Kalian klik, kalian tarik kemana kalian mau. Misalnya saya membuat semua area print blade dan area margin saya kasih garis bantu lagi. Sehingga saya bisa membuang checklistan ini, yaitu show margin sama show print blade. Nah, saya buang seperti ini. Oke, jadi benar-benar areanya adalah area yang saya sudah buat garis bantu, yaitu guideline. Sekalipun saya tekan shortcut Shift R, dia hilang, tapi setiap saya munculkan, dia akan muncul di sini. Sehingga apa? Yes, kita mendesainlah di daerah yang margin, yang dalam sini saja. Nah, ini daerah kita mendesain biar aman. Contoh, teman-teman, kita lihat suggestion yang ada di sini. Kita klik, kemudian kita ambil yang ini. Nah, si template designer ini sudah mempertimbangkan margin, teman-teman. Artinya apa? Dia udah persis taruhnya di situ. Nah, itulah cara mendesain yang sebetulnya tepat atau bagus. Kemudian kalau kita add new page di page berikutnya ini, maka guideline itu akan ada terus, teman-teman. Apa yang kita buat itu akan ada terus. Kemudian kita ambil misalnya page 2 ini. Nah, jadi seorang desainer yang baik selalu dia mendesain di daerah margin ini saja.
Jadi jangan lakukan mendesain misalnya mencong-mencong sampai keluar-keluar begini. Itu kurang baik. Nah, itu dia guys, sarannya adalah selalulah mendesain di dalam margin area, teman-teman. Jadi kesimpulan teman-teman, kalian harus ingat bahwa itu membantu kita, dan apapun page yang kalian buat di sini teman-teman, pastilah dia ada margin dan print blade areanya. Seperti yang tadi kita sudah praktekkan teman-teman. Oke guys, itu dia cara membuat garis bantu di Canva. Semoga kalian udah bisa bikinnya dan kalian praktekkan, dan selalulah ikuti area margin supaya desain kalian tuh selalu konsisten dan cakep. Sampai jumpa lagi di tutorial selanjutnya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan share. Bagikan video ini ke teman-teman kalian supaya yang lain ikut pintar. See you on the next video guys.